Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share aktivitas dan kegiatan di kali ini. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, aku lagi motong-motongin ayam. Jadi di sini mau bakar ayam gitu sama ikan patin ya, teman-teman. Jadi untuk ayamnya aku pakai bagian paha aja. Dua bagian paha yang bagian bawah sama atasnya gitu kan. Dan itu juga untuk ayamnya sih nggak dipotong-potong, jadi ya udah aku potong-potong aja jadi 3 bagian untuk per pahanya. Dan untuk ikan patinnya ini itu tadi udah aku rendam ya teman-teman, jadi aku mau pakai sekitar 4 atau 5 potong ya, aku lupa. Jadi aku masih rendam dulu untuk ikan patinnya karena masih ada bagian yang masih beku gitu. Dan untuk sisanya aku masukin aja lagi ke freezer gitu. Nah, ini lanjut akunya mau bikin bumbu ya teman-teman, bumbu untuk ungkep si ayam sama bumbu untuk marinasi si ikan patinnya. Jadi sekalian aja lah satu bumbu. Cuman nanti untuk bumbunya antara ayam sama ikan patin itu mau dibedain gitu loh. Jadi kalau untuk bumbu dasarnya ya sama aja. Dan untuk bumbunya sendiri itu aku cuman pakai bawang merah, bawang putihnya agak banyak sedikit teman-temannya, terus itu kunyit sama jahe, dan nanti dikasih merica sedikit sama bubuk ketumbar, dan mau aku kasih garam juga supaya mempermudah untuk menghaluskan perbumbuannya. Dan nanti untuk bumbu ini mau aku bagi dua. Jadi kalau untuk yang bumbu patinnya, marinasi patin itu nanti gini aja gitu kan, gak ada tambah-tambahan lagi, memang seperti ini. Dan untuk ungkep ayam, jadi nanti sudah aku bagi dua, mau aku kasih gula merah sedikit ya teman-teman untuk sisanya. Itu nanti mau untuk si ungkep ayamnya bumbunya gitu. Dan di sini aku ulek-ulek untuk perbumbuannya itu lumayan agak halus ya teman-teman, supaya nanti kalau pas lagi dibakar itu kan otomatis tuh keikut kebakar nanti bumbunya, jadi nggak kegigit-gigit gitu ya, kayak masih berasa berbiji-biji gitulah untuk bumbunya. Jadi ya memang harus lebih dihaluskan lah untuk teksturnya. Nah, di sini aku marinasi dulu untuk ikan patinnya. Jadi aku ambil sebagian gitu. Dan tadi juga aku tambahin sedikit penyedap gitu di ikan patinnya biar tambah gurih. Dan ini lanjut sisanya aku tambahin gula aren atau gula merah sama aja. Diulek aja langsung, dan kalau udah lunak gitu ya untuk gulanya, jadi ya udah langsung aja dimasukkan ke dalam ungkepan ayamnya itu. Jadi nanti untuk ungkepan ayamnya ini aku kasih sedikit air ya teman-teman, dan air itu nanti nggak yang terlalu banyak sih, supaya nggak yang berlebihan juga sih untuk airnya ya kan. Dan ini aku aduk-aduk sebentar, terus nanti mau aku tambahkan saus tomat gitu sama kecap manis langsung di dalam ayamnya ini. Cuman sih nanti kalau untuk olesan bakarannya sih tetap sih aku pakainya menggunakan kecap manis, minyak goreng gitu kan, campuran kecap manis sama minyak goreng aja sih lagi, karena sudah berbumbu untuk si ayam dan si ikannya itu kan sudah berbumbu langsung gitu. Jadi kalau untuk olesannya nanti nggak usah pakai bumbu lagi, cukup aja kasih minyak sama kecap manis tadi aja, diaduk-aduk gitu untuk olesannya. Nah, di sini selagi masih nunggu juga rebusan ayamnya itu, jadi ya udah aku beralih aja dulu untuk ke api pembakarannya. Dan ini aku pakai tempurung ya teman-teman. Jadi di sini aku buat apinya dulu supaya mempercepat gitu kan. Nanti kalau aku tinggal masak ke dalam dan udah beres masakanku di dalam, api yang di luar ini udah jadi tinggal bakar-bakar aja lagi. Nah, di sini ada suami juga di teras karena kebetulan kan ini tuh libur ya teman-teman. Jadi dianya mau ngebersihin kipas angin yang ada
di dinding itu yang di bagian daerah TV. Jadi di sini untuk kipas anginnya tuh kayak rada-rada nggak bisa muter gitu loh teman-teman, kayak nggak bisa noleh kiri kanan. Ternyata kata suami itu tuh ada yang patah gitu, jadi dia baikin dan itu juga langsung dibersihin sama dianya dari debu-debu gitu kan, karena lumayan banget itu tuh untuk kipasnya kayak berdebu gitu, jadi makanya langsung aja dia sekalian dibersihin gitu sama diperbaiki. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman ke dapur. Jadi api untuk pembakaran aku tinggal aja karena ada suami juga kan di depan. Dan ini lanjut akunya mau oseng untuk sayur kangkung. Jadi di sini pakai sayur kangkung sisaan yang waktu kapan hari gitu kan, masih ada sisaan sedikit. Jadi sayang lah ya kalau misalnya dibuang, karena untuk keadaan sayur kangkungnya juga masih bagus. Jadi aku masak sayur kangkung aja yang cepat dan simple gitu ya teman-teman, karena kan nanti mau bakarin si ikannya lagi, itu tuh menunggu waktu yang lumayan lah ya, memakan waktu yang lumayan lama sedikit gitu kan. Jadi ya udah untuk sayurnya yang simple-simple aja. Dan di sini sebelumnya itu aku juga mau goreng bawang merah, bawang putih sama cabai dulu karena mau bikin sambal cocolannya itu. Jadi sambalnya itu nggak usah pakai tomat karena requestnya si pak suami, dianya bilang nggak usah dipakein tomat, cuman bawang merah bawang putihnya digoreng dan nanti habis diulek, disiram sama minyak panas dan dikasih terasi. Oke deh kalau begitu ya kan, sebagai yang masak ini mengikuti aja lah ya. Tapi memang suka gitu sih terkadang, kalau aku pribadi ya teman-teman, keseringan itu kayak mengikuti selera suami aja sih kalau pas lagi masak-masak seperti ini gitu. Dan untungnya juga untuk lidah aku ini kayak apa ya, kayak enak-enak aja gitu mau masak yang model gimana gitu, nggak cerewet lah intinya ya teman-teman, jadi ya mengikuti aja gitu. Tapi kalau misalnya suami juga nggak ada yang minta yang harus dimasakin yang ya gimana-gimana, ya udah kayak ikut aja alurnya aku gitu kan, masaknya apa. Dan alhamdulillah juga sih pas di saat seperti itu ya suami makan-makan aja gitu ya teman-teman, nerima aja gitu apa yang aku masak gitu lah, nggak cerewet juga. Oke lanjut lagi ke video. Nah di sini untuk sambelnya udah selesai diulek, jadi nggak yang terlalu banyak sih, memang sengaja buatnya sekiranya pas habis aja gitu dalam sehari ya teman-teman. Dan itu juga udah aku salin ke piring kecil dan aku siram pakai minyak panas. Dan ini lanjut lagi akunya ngoseng si kangkungnya. Jadi tadi karena memang wajannya itu bener-bener panas banget ya kan, pas begitu masukin bawangnya itu langsung layu gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu ya, nggak perlu nunggu beberapa detik gitu untuk melayukan si perbawangannya, dianya langsung layu seketika. Jadi ya udah aku langsung masukin aja untuk si sayur kangkungnya. Dan ini juga masaknya simple banget lah ya, siapapun bisa untuk masak si sayur kangkung ataupun jenis-jenis osengan, karena memang simple banget lah ya kalau sudah mengoseng-oseng gitu. Nah ini aku kasih sedikit air untuk kangkungnya, jadi ya udah aduk-aduk gitu ya sebentar karena memang penggorengannya itu benar-benar panas, jadi ya udah seketika juga masak gitu ya teman-teman. Dan ya udah aku salin aja ke wadah. Dan lanjut di sini untuk di dapur tadi yang masak-masaknya udah selesai, jadi ya udah langsung aja ke depan lagi karena memang untuk baranya ini benar-benar udah jadi gitu ya teman-teman. Malahan baranya ini kayak kelewatan gitu loh, malahan kayak udah mau habis gitu ya, sisa sedikit baranya baru aku bakar untuk si ayamnya gini. Dan suami itu kelewatan, dia ngeliatin saking asiknya ngebersihin kipas angin tadi, jadi lupa dianya buat ini ngeliat si apinya tadi. Alhasil untuk bara dari tempurung itu kayak udah mulai berkurang gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah ya nggak apa-apa. Dan ini lanjut aja aku yang pertama bakar tadi untuk ayamnya. Kalau untuk ayam sih agak sebentar ya teman-teman bakarnya karena memang udah kondisinya udah mateng ya kan. Tinggal dikasih sensasi bakar-bakar aja lagi gitu, sama ditambahin olesan-olesannya tadi, udah deh masak gitu kan. Dan untuk patin sendiri ini tuh agak lamaan sih untuk bakarnya karena kan dia keadaannya mentah gitu ya teman-teman. Dan untuk dagingnya juga lumayan tebal, jadi ya
memakan waktu yang lumayan lama sedikit gitu, dan itu juga tadi aku nambah tempurungnya supaya baranya itu banyak gitu kan, dan agak mempercepat juga lah untuk proses masaknya. Dan ini juga aku bolak-balik aja dan langsung aku oles-oles aja untuk si ikan patinnya gitu. Dan ini singkat cerita udah matang semuanya gitu ya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja untuk disantap gitu. Dan seperti biasa kalau lagi makan bareng begini, ngumpulnya itu ya udah di area depan TV gini ya teman-teman. Nah, itu suami aku pakai kuah teh, jadi dianya nggak minat untuk sayur kangkung, soalnya menghindari lambung ya teman-teman, karena memang kalau kangkung ini ya itu bisa memacu asam lambung gitu, jadi dianya nggak makan sayur kangkung dan memilih untuk pakai kuah teh gitu. Dan kalau teman-teman yang dari Kalimantan Selatan ataupun Kalimantan Timur yang ya bagian kayak suku Kutai gitu ya teman-teman, ataupun suku Banjar, itu tuh nggak asing lagi makan nasi pakai kuah teh seperti itu. Cuman kalau aku pribadi sih, walaupun aku asli dari suku Banjar gitu ya, Kalimantan Selatan, aku kurang bisa ya teman-teman untuk makan nasi itu pakai teh, rasanya itu kayak aneh aja gitu. Jadi kalau yang memang udah udah suka gitu ya enak-enak aja gitu rasanya. Dan kalau memang orang yang belum pernah ataupun memang nggak suka ya aneh gitu ya jadinya makan nasi pakai teh gitu. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Di sini udah selesai makan juga. Jadi ya udah langsung aja untuk cuciin semua peralatan dan piring-piring kotornya, supaya ya udah gitu pas habis selesai beres dan tenang aja lagi gitulah ya untuk pekerjaannya, karena udah selesai. Jadi nanti tinggal santai aja lagi. Oh ya, ini tuh mohon maaf banget ya teman-teman untuk pencahayaan di kamera aku, yang bagian-bagian video yang sudah-sudah tadi itu tuh kayak kayak cahayanya itu kayak main-main gitu ya teman-teman, kadang redup, kadang cerah, kadang redup, kadang cerah gitu kan. Nggak ngerti juga ini kenapa ini HP kok tiba-tiba jadi begitu, apalagi kalau udah kayak kayak kita itu naruh HP-nya itu kayak berhadapan dengan yang ada cahaya. Nah, itu tuh nanti mulai tuh kayak kalau ada objek yang bergerak gitu ya, seperti aku yang bergerak di dalam video, jadinya kayak efeknya itu kayak kedap-kedip gitu loh teman-teman. Nggak tahu kenapa ini HP-nya kok tiba-tiba jadi seperti ini. Biasa-biasanya sih nggak yang terlalu juga ya gitu ya teman-teman, kok ini kayak parah banget sih, minta diganti gitu ya. Jadi mohon dimaklumin aja ya teman-teman untuk pencahayaan dari video di kali ini gitu, kayak rada-rada berdisko gitu, kayak main-main gitu. Dan aku itu nyadarin hasil videonya itu pas lagi ngedit sama dubbing gini ya teman-teman, kok kayaknya jadi kayak berdisko gitu. Jadi ya mohon dimaklumi ya teman-teman, dan semoga nggak terganggu aja lah dalam menyimak kegiatan dan aktivitas aku kali ini di video kali ini gitu. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini untuk piring-piringnya udah aku selesai sabunin, jadi ya udah dibilas aja dan kembali ditirisin lagi. Jadi nanti nggak langsung disusun kerak piring, jadi ditunggu aja sampai airnya itu kayak turun dulu ya teman-teman, ataupun sampai kering dulu, baru nanti disusun kerak piring lagi. Tapi terkadang juga sih kalau misalnya aku nggak sabar gitu ya, terus keadaan si keranjang itu udah penuh, jadi ya udahlah biar basah ya aku susun aja langsung gitu, karena kayak nggak enak aja gitu loh ngelihat si tumpukan piring yang penuh dalam keranjang gitu ya teman-teman, kayak kurang nyaman aja gitu. Jadi ya udah langsung aja disusun basah-basah gitu kalau keadaan keranjangnya itu penuh gitu. Cuman kalau misalnya nggak penuh-penuh banget ya udah aku biarin aja. Dan kalau juga keadaan di rak piring itu piringnya masih ada gitu ya teman-teman yang bisa digunain, ya udah aku biarin aja gitu. Oke lanjut, di sini udah selesai untuk nyucinya. Jadi ya udah langsung aja juga untuk bagian tempat cuci piring ini langsung dicuci juga ya teman-teman, supaya langsung bersih lah gitu. Karena kalau misalnya dia kotorannya itu
udah terlanjur apa ya, nempel ataupun kayak melekat gitu kan di bagian tempat cuci piring, itu tuh kayak ngebersihinnya juga pasti perlu lebih tenaga dan ekstra gitu kan. Jadi ya pastinya di setiap habis cuci piring ya udah langsung aja dibersihin, jadi menghindari kayak noda-nodanya itu nempel-nempel gitu loh, biar nggak susah gitu untuk dibersihinnya. Dan lanjut lagi ya teman-teman, seperti video-video sebelumnya juga, kalau habis gunain kompor gitu kan, jadi ya udah langsung dibersihkan aja lagi. Karena ya gitu, kalau misalnya keadaan kompor itu udah bersih, udah rapi gitu kan, di saat mau dipakai itu kayak tenang aja lah pikiran gitu ya teman-teman, kalau aku pribadi gitu. Makanya akunya itu di setiap habis masak, mau di video mau enggak, tetap aku selalu bersihin gitu ya teman-teman, bukan hanya pas di saat lagi bikin video aja gitu. Memang ini tuh kayak kerjaan rutin lah juga. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu deh untuk video kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.